Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, bertemu lagi dengan Bu Ella. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran matematika. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kamu dapat memahami apa yang Bu Ella sampaikan. Dan jangan lupakan kegiatan rutinitas kalian. Ada apa saja? Sholat subuh, sholat duha, mengaji qiraati, hafalan Al-Quran, membantu orang tua, mandi, kemudian sarapan. Dan yang paling penting, persiapkan alat tulis dan buku pelajaran kalian ya. Untuk materi pelajaran matematika pertemuan kali ini adalah pembulatan bilangan. Nanti kita akan mempelajari pertama pembulatan kesatuan terdekat, kedua pembulatan ke puluhan terdekat, ketiga pembulatan ke ratusan terdekat, dan keempat pembulatan ke ribuan terdekat. Nah anak-anak, tanpa sadar kamu mungkin sudah sering melakukan pembulatan bilangan. Misalnya kamu bercerita kepada teman kamu membeli buku seharga 10.000, padahal kamu hanya membeli buku itu seharga 9.700. Kita dapat membulatkan bilangan ke puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Yang pertama yaitu pembulatan kesatuan terdekat. Jika angka tersebut adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat satuan ditambah 1 atau pembulatan ke atas. Jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat satuan tetap atau pembulatannya ke bawah. Misal angkanya adalah 5,7. Nah, angka di belakang koma ini adalah angka 7. 7 ini berarti lebih dari 5. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika angka tersebut lebih dari 5 atau angka 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat satuan ditambah 1 atau pembulatan ke atas. Jadi sehingga dibulatkan oleh kita menjadi berapa? Menjadi 6. Nah, 5,7 pembulatannya adalah 6. Ya. Atau contoh yang lain, angkanya adalah 2,2. Di belakang koma ini satuan ya. Nah, 2 ini lebih besar dari 5 atau kurang dari 5? 2 pastinya kurang dari 5. Karena 2 kurang dari 5, tadi kita sudah pelajari, jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat satuan itu tetap atau pembulatan ke bawah. Artinya, kalau 2,2 kita bulatkan menjadi 2. Ya, kita bulatkannya menjadi 2. Menjadi 2 saja. Bukan yang ditulisnya 2,2, enggak. Tapi dibulatkan. Kenapa? Karena kan kita sedang belajar bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Jadi dibulatkan bilangannya. Jadi mudah sekali untuk kalian. Ketika misalkan 2,2 dibulatkan menjadi 2 karena satuannya kurang dari 5. Kalau misalkan ada lagi 2,5 berarti dibulatkan, kita tambahkan 1. 2,5 dibulatkan menjadi 3. Atau ada lagi 2,7 dibulatkan menjadi 3. 2 tambah 1, 3. Betul nggak? Yang kedua adalah pembulatan ke puluhan terdekat. Untuk membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, kita harus perhatikan angka pada tempat satuan. Jadi tetap angka yang paling belakang yang kita perhatikan. Jika angkanya adalah 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat puluhan ditambah 1 dan angka pada tempat satuan menjadi 0. Jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka pada tempat puluhan tetap dan angka pada tempat satuan menjadi 0 atau pembulatan ke bawah. Untuk angka yang dibulatkan ke puluhan terdekat, contohnya Bu Ella mau pakai angka 54. Nah, tetap yang kita perhatikan adalah angka belakangnya. Angka belakangnya di sini berapa? 4 kan? 4 ini kurang dari 5.
Nah, kalau untuk kepuluhan terdekat, berarti karena dia kurang dari 5, satuannya kita rubah menjadi 0, 5-nya tetap. Gitu. Tapi, kalau misalkan kita pakai angka 56. Angka di belakangnya berapa? 6. Nah, angka di belakang 6 ini lebih dari 5. Berarti ini tetap belakangnya kita taruh 0, kita jadikan 0. Tapi karena dia lebih dari 5, 5 ditambah 1, puluhannya kita tambah 1, jadinya 6. 60. Itulah pembulatan kepuluhan terdekat. Itu kalau misalnya untuk kepuluhan terdekat, untuk kepuluhan terdekat. Ada lagi mungkin contoh yang lain, 79. Ya, 79. Kita lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya adalah 9. 9 lebih dari 5. Tetap yang akan kita tulis di belakangnya adalah 0, yang kita tambahkan adalah 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi 79 pembulatannya ke 80. Lain halnya kalau misalkan Bu Ella menemukan angka 62. Nah, kalau kalian menemukan angka 62, berarti kita lihat angka di belakangnya adalah 2. 2 kurang dari 5. Kalau udah kurang dari 5 mah tetap aja dia angkanya 0, 6-nya tetap 6. Jadi dia tetap tidak ada yang berubah. Seperti itu. Yang ketiga, pembulatan ke ratusan terdekat. Untuk membulatkan bilangan ke ratusan terdekat, perhatikan angka pada tempat puluhan. Nah, untuk pembulatan ke ratusan terdekat, kita harus perhatikan angka pada tempat puluhan. Contohnya, misalnya ada angka 274. Nah, kita perhatikan puluhannya di mana? Puluhannya itu adalah angka 7. 7 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? 7 ini lebih dari 5. Jika angkanya 5 atau lebih besar dari 5, maka angka pada tempat ratusan ini kita tambahkan 1. Ya, kita tambahkan 1. Kemudian angka pada tempat puluhan dan satuan itu menjadi 0. Dibulatkan 274 dibulatkan menjadi 300. Paham ya? Atau ada lagi? Misalkan angkanya adalah 131. Yang kita perhatikan adalah angka pada puluhannya kalau dibulatkan ke ratusan terdekat. 3 kurang dari 5. Karena kurang dari 5, kalau pembulatan berarti dia tetap. Jadi ratusannya tidak kita rubah. Berarti tetap, dan 3 dan 1-nya kita jadikan 0. Berarti pembulatannya adalah 100. Satu lagi contohnya, mungkin akan ada contoh 355. Nah, kita perhatikan tetap puluhan yang kita perhatikan 5. Nah, 5 ini tetap, bukan tetap. 5 ini berarti angka 5 atau lebih dari 5 berarti dia dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas berarti ratusannya kita tambah 1 menjadi 4. Puluhannya jadi 0, satuannya menjadi 0. Begitu ya. Atau ada lagi, misalkan 352. Nah, kalau 352 tetap yang kita beri patokan itu adalah puluhannya. Karena 5 ini 5 berarti dia tetap pembulatan ke atas. Tambah 1. Nah, jadi tetap pembulatannya adalah 400. Tapi kalau misalkan kamu menemukan angka seperti ini. 325. Nah, ya kan?
Beda kan satuan dan puluhannya? Puluhannya tetap menjadi patokan. Kalau ke ratusan terdekat, puluhannya adalah 2 kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5. Karena 2 kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5, walaupun satuannya 5, karena kan kita sekarang ke ratusan terdekat. Yang kita perhatikan adalah puluhannya, bukan satuannya. Jadi pembulatannya adalah tetap atau pembulatan ke bawah. Artinya tetap ratusannya adalah 3, 2 berubah jadi 0, 5-nya juga berubah jadi 0. Begitu. Yang keempat, pembulatan ke ribuan terdekat. Untuk membulatkan bilangan ke ribuan terdekat, perhatikan angka pada tempat ratusan. Nah, untuk pembulatan keempat yaitu pembulatan ke ribuan terdekat. Nah, untuk pembulatan ribuan terdekat yang harus kalian perhatikan adalah angka pada tempat ratusan. Contohnya misalnya Bu Ella tuliskan 1749. Nah, yang kita perhatikan adalah angka 7 atau ratusan. 7-nya ini lebih dari 5. Karena 7 lebih dari 5 berarti pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas berarti yang kita tambahkan adalah ribuannya. Berarti jadi 1 tambah 1 2, ratusannya menjadi 0, puluhan menjadi 0, satuannya juga menjadi 0. Jadi 1749 dibulatkan menjadi 2000. Ya. Atau ada lagi misalkan angkanya 1258. Nah, besar-besar semuanya nih. 1258 kita tetap patokannya kalau ke ribuan terdekat yaitu adalah ratusannya. Ratusannya dia lebih kecil dari 5 atau dia lebih dari 5 atau di angka 5. Kalau di angka 5 berarti dia pembulatan ke atas. Dia lebih dari 5 pembulatan ke atas juga. Tapi kalau dia lebih kecil dari 5 atau kurang dari 5 berarti pembulatannya ke bawah. Bilangan kalau pembulatannya ke bawah berarti dia angkanya tetap menjadi 1. 2-nya menjadi 0, 5-nya menjadi 0 dan satuannya 8 menjadi 0 juga. 1258 pembulatannya adalah 1000. Bukan patokan kamu bukan di satuan atau di puluhannya, tapi kalau ke ribuan terdekat kamu harus melihat ratusannya, ya. Baiklah anak-anak, selesai sudah materi kita pada hari ini mengenai pembulatan bilangan. Alhamdulillah kalian sudah mengetahui mengenai pembulatan bilangan yaitu kesatuan terdekat, ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Yang kalian harus perhatikan untuk kesatuan terdekat, kalian perhatikan angka di belakang komanya. Untuk puluhan terdekat, kalian perhatikan angka satuannya. Untuk ratusan terdekat, kalian perhatikan angka puluhannya. Dan untuk ribuan terdekat yang harus kalian perhatikan adalah angka ratusannya. Dan untuk tugasnya kalian boleh kerjakan di halaman 32. Ayo berlatih 1.9 nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nomor 1 A sampai H, nomor 2 A sampai H, dan selanjutnya semuanya dikerjakan ya. Dan anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penaksiran hasil operasi hitung bilangan. Baiklah anak-anak, Bu Ella ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, atas semangat kalian, tetap semangat belajar virtual, tetap semangat berhitung matematika, jangan pernah lelah untuk mendapatkan ilmu dan untuk mencari ilmu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.